Halo guys, maaf ya, tadi ada insiden sedikit, jadi HP saya tiba-tiba ngedrop itu. Jadi nggak apa-apa deh, yang tadi kontennya sampai segitu, udah panjang juga alhamdulillah durasinya, semoga bermanfaat. Tapi saya nggak mau potong cuma sampai segitu terus nggak ada kelanjutannya, karena tadi saya itu speakingnya belum selesai. Saya mau lanjutin. Ini part 2 aja ya guys ya, jadi konten part 2 gitu ya. Selanjutnya tadi terakhir saya ngomong apa? Tentang, oh iya, kalau pengen berkarir di dunia konten video, musik gitu ya, yang dia secara kualitas bagus, secara kuantitas juga bagus itu contohnya seperti apa? Siapa? Contohnya seperti Guyon Waton. Ini saya apresiasi, salut guys, Guyon Waton. Jadi Guyon Waton ini secara kualitas dia juga komitmen, sering rilis single original, baik yang diciptakan oleh personilnya sendiri maupun beli lisensi di songwriter profesional. Misalnya kalau yang beli di songwriter profesional itu yang lagu-lagu ciptaannya Andri Prianta misal. Kalau yang lagu-lagu yang ciptaannya personalnya sendiri seperti yang siapa ya namanya, lupa saya, cuman apal wajahnya yang gitaris itu, yang lagu. Terus ada juga yang diciptain sama yang gendangnya itu, yang tukang gendangnya itu. Nah, yang jelas secara kualitas Guyon Waton ini punya komitmen untuk merilis single original. Nah, ini bagus. Di sisi lain dia juga nggak mau kalah di algoritma. Sehingga di sisi lain dia juga punya produktivitas yang bagus, yang tinggi. Dia juga sering mengcover. Nah, bagusnya Guyon Waton juga ini dalam mengcover, saya salut. Setiap kali Guyon Waton itu mengcover, dia selalu menuliskan kata cover dan gak ada kata official. Dia selalu menuliskan pencipta dan penyanyi aslinya. Biasanya yang dia cover itu sering-sering lagu-lagu indie. Jadi gak tertaut sama sama apa label. Sehingga kalau saya cek di deskripsinya yang ditulis biasanya adalah penyanyinya dan songwriternya. Nah, menurut saya ini adalah sebuah penyanyi ataupun orang yang berkarir di dunia cyber itu yang berkualitas dan juga berkuantitas dan juga punya etika nih, kayak Guyon Waton nih. Masya Allah, saya salut, berapresiasi yang kayak Guyon Waton ini. Jadi dia secara kualitas karya bisa naik, di sisi lain dia juga ngikutin algoritma untuk cover-cover, tapi covernya dia juga beretika gitu, etikanya bagus gitu. Nah, ini saya salut kayak Guyon Waton. Nah, ini kalau di dunia cyber yang sifatnya video ya guys, video musik. Kalau video yang sifatnya non musik, misal kata kayak speaking. Nah, kalau yang speaking ini sebenarnya menurut saya hampir kayak mirip-mirip dengan di dunia writing ya, media. Jadi kalau bedanya, kalau speaking kalian nanti ngutipnya harus ngomong secara suara, kalau writing kalian ngutipnya harus secara tulisan. Jadi kalau kalian bikin konten video gitu ya, video di YouTube ataupun di platform video sejenis yang sifatnya speaking, kalian ngebahas soal perspektif toh, terus perspektif yang kalian ungkapin di video itu tuh ternyata bukan original perspektif kamu, bukan original analisis kamu, bukan original observasi kamu, bukan original pendapat kamu, tapi kamu ngutip, ya kamu kan harus ngomong di kutipan itu. Misalnya kata-kata yang kamu omongin ternyata itu omongannya Rocky Gerung, terus kamu klaim, wah ini pendapat saya. Ini kejahatan cyber di dunia video yang sifatnya speaking. Jadi bedanya kalau yang perspektif di media itu kalian ngutipnya ditulis ya, namanya dalam bentuk tulisan. Kalau di dunia video yang sifat speaking ya kalian harus ngomong ini perspektif siapa. Terkecuali kayak saya tadi kan, dari awal sampai akhir itu ya alhamdulillah semua original perspektif saya, sehingga saya nggak ngutip. Terkecuali nanti kalau saya misalnya ngutip omongannya Rocky Gerung misal, ya saya bakal ngomong kalau itu omongan Rocky Gerung. Misalnya saya bakal ngomong kalau eh, apa, kata-kata, salah satu kata-kata yang viral Rocky Gerung itu apa, eh yang gitu loh,
no Rocky nor party misalnya. Nah, ya saya harus ngutip itu kata-kata yang dipopulerkan, misalnya Rocky Gerung. Misalnya kayak kata-kata yang viral Rocky Gerung itu apa? Kayak Indonesia harus apa? Yang tentang logika itu loh, guys. Menggunakan logikanya, jangan apa namanya? Lupa ya. Pokoknya intinya saya lupa. Mohon maaf saya lupa. Pokoknya kalau kalian bikin konten video speaking terus di kalimat ataupun di ucapan kalian itu ada kutipan orang, ya kalian harus omongin di video itu. Misalnya kalian ngutip perspektifnya Ratu Eka BKJ misalnya terkait analisis saya tadi dari A sampai Z. Ya kalian nggak boleh ngeklaim terus itu omongan kalian, ya kalian kutipan yang saya omongkan ya kalian harus ngucapin di situ perspektifnya Ratu Eka BKJ gitu. Nah, ini bedanya konten video yang musik sama speaking ya guys. Karena beda kalau 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 di musik itu nggak perlu kalian ngomong ini songwriternya ini gitu. Yang penting di deskripsinya ada. Karena kan kalau di musik kan dia langsung nyanyi. Nah, beda kalau speaking. Kalau speaking kalian nyantumin di deskriptif per setiap paragraf-paragraf yang kalian omongin ya terlalu kepanjangan, si viewer nggak mungkin baca gitu. Sehingga kalau di dunia speaking itu modelnya itu hak intelektualnya itu harus dibicarakan per setiap part-part yang diambil kata-katanya. Sama kayak di media, bedanya kalau di media itu dalam bentuk tulisan, kalau di speaking dalam bentuk ngomong gitu. Nah, kalau secara hak finansial, ya kalau misal kata kalian kalau speaking itu bisa didaftari publisher atau enggak ya guys? Saya masih kurang tahu. Yang setahu saya yang bisa didaftarin publisher itu tuh ini puisi bisa, puisi lagu bisa. Tapi kalau ngomong itu saya masih belum tahu ya guys. Bisa didaftarin ke publisher atau enggak? Cuman kayak waktu itu sempat pernah sekilas sih, tapi saya nggak baca full kayak podcast kayaknya ada deh. Tapi kalau speaking apa monolog kayak saya gini, saya masih belum tahu. Nanti coba saya pelajarin ya, bisa didaftarin di publisher apa enggak. Ya. Kalau bisa didaftarin di publisher berarti ya harus didaftarin ke publisher. Tapi kalau nggak bisa ya itu tadi caranya untuk menghargai hak intelektual orang, hak cipta orang ya. Setiap part-part speaking kamu yang mengandung pendapat orang lain, kamu harus kutip, kamu harus sebutkan namanya. Gitu. Terus kalau misal kata ternyata di publisher speaking itu belum bisa didaftarin gitu ya, misal. Berarti selain kalian bicarakan gitu ya, siapa yang berpendapat itu yang kalian kutip di videonya, itu kalian juga harus mencantumkan link video speaking orang yang kalian kutip itu tadi perspektifnya. Misalnya kok tiba-tiba di sini ada orang nonton video saya terus terinspirasi. Entah video saya yang membahas tentang kepemimpinan original. Nah, ini tadi ada netizen saya cek itu yang komen, katanya dia ada yang sepakat punya pemikiran kayak saya terkait perbedaan kepemimpinan original gitu, bawaan lahir gitu ya, dengan pemimpinan yang dibentuk. Nah, misalnya kamu terinspirasi dengan konten saya tadi, terus tiba-tiba bikin video sejenis. Di video kamu itu ada part-part yang mengandung perspektif original saya, ya kamu harus cantumin video link original saya di YouTube, di apa namanya, deskripsi YouTube kamu, dan juga kamu di videonya saat ngomong harus ngomong kalau itu perspektifnya Ratu Eka BKJ gitu. Nah, jadi gitu ya guys, caranya untuk menghargai hak cipta, hak intelektual karya orang di dunia cyber dalam bentuk video yang sektor speaking. Jadi beda dengan sektor musik ya. Sektor lagu, sektor musik sama sektor speaking beda. Karena kalau di speaking, kalau kalian kutipannya tulis di deskripsi, nanti viewer belum tentu ngebaca. Jadi nanti dia nggak bakal ngira semua yang kamu omongkan, kamu bicarakan itu ya pendapat kamu semua, analisis kamu semua. Jadi jangan sampai kayak gitu karena itu akan masuk kejahatan cyber.
ya kalian harus ngomongnya di video live, ngomong di sini. Kalau ada part-part yang itu memang analisisnya atau pendapatnya orang lain. Nah, terus apa lagi? Tadi gambar udah kita bahas. Video yang baik yang musik maupun speaking udah. Terus media udah. Apa yang belum, guys? Mungkin kayaknya udah semua ya, guys ya. Puisi itu sebenarnya maksudnya kayak jenis lagu. Misalnya kalian, saya kan udah puisi nih. Cuman puisi saya memang belum saya daftarin ke publisher karena kemarin saya juga masih pelajari kalau puisi daftarinnya gimana, terus melihat juga karena viewer puisi saya juga masih belum tinggi gitu. Nanti kalau insya Allah udah tinggi, nah bagi orang yang ingin kayak ngover puisi orang tapi si penyair originalnya dia ternyata belum terdaftar di publisher, itu gimana? Nah mungkin ada pertanyaan kayak gitu ya, ataupun lagu juga lah, mungkin ada tiba-tiba nggak sengaja nonton lagu orang, ya dia kayak orang yang baru ngerintis lah di dunia YouTube, tapi ternyata dia udah punya lagu sendiri misalnya, ataupun puisi misalnya kayak saya punya puisi tapi saya belum daftar publisher. Nah itu cara menghargai hak orang itu kalau mau ngover gimana? Ya caranya berarti cantumin link video, guys, cantumin link videonya di deskripsi, ya kan? Terus juga di situ harus ditulis sumber siapa pencipta puisinya. Jadi penyairnya, pencipta puisinya. Kalau pencipta puisi itu namanya author atau writernya siapa penulis puisinya. Terus penyair itu adalah yang membacakan puisi pertama kali itu siapa, dituliskan. Terus label atau nama YouTube-nya itu dituliskan. Nah, kalau misalnya penyair yang kamu cover puisinya itu sudah view-nya udah besar, udah terdaftar di publisher ya, terus ternyata kamu secara finansial juga mampu, ya kamu harus daftar di publisher. Tapi kalau yang sifatnya itu kayak apa, misalnya puisi kok menarik tapi ternyata ini dia masih ngerintis, view-nya juga dikit, ya kamu harus hargai secara intelektualnya tadi. Akan lebih bagus lagi kalau kamu izin ya. Kamu kan biasanya kayak YouTube orang ataupun platform orang gitu kan, dia selalu nyantumin kontak. Kayak di YouTube saya ini ya, walaupun subscribe-nya masih dikit, saya udah nyantumin kontak kok. Saya udah nyantumin WA sama email. Jadi misal kata ada yang ini, akan lebih bagus juga kalau izin gitu ya. Itu malah lebih beretika gitu. Gitu ya guys ya. Apalagi? Nah, ini jadi dari video yang saya buat di sini tadi, saya tidak hanya sekedar mengkritisi guys. Jadi saya menjelaskan secara rules semuanya, konseptualnya, sistem kerja digital cyber algoritmanya, terus kasus-kasus kejahatan cybernya secara intelektual atau hak ciptanya. Terus saya juga sudah memberikan beberapa solusi-solusinya tadi untuk solusi secara personalnya tadi ya guys ya, dengan kayak apa, membiasakan etika-etika yang baik dalam rewit, cover ataupun lain sebagainya, ataupun membawakan ulang pendapat orang di speaking dia, itu harus diperhatikan etika-etika intelektualnya, etika-etika literasinya harus diperhatikan untuk mencantumkan sumber-sumber terkait. Terkecuali kalau itu memang original perspektif kamu, baru kamu tidak perlu mencantumkan. Oke guys, mungkin ini segitu aja, nggak apa-apa ya durasinya dikit guys, karena memang ini tadi itu cuman lanjutin yang konten tadi kepotong insiden HP saya ngedrop. Oke guys, semoga video yang tadi, yang part 1 dan part 2 ini, konten ini bermanfaat buat kalian semuanya. Semoga ini bisa menjadi kritikan yang membangun, ya guys, dan juga menjadi solusi buat kalian semua yang ingin berkarir di dunia digital, tapi tetap beretika gitu ya. Oke, sekian dari saya, Ratu Eka PKJ, dan semoga hari-hari kamu menyenangkan, dan insya Allah kita akan ketemu di konten-konten berikutnya nantinya. Sebelum saya tutup,
tolong support terus Ratu Eka BKJ supaya terus semangat membuat konten, terus bisa atas rahmat Allah bisa berbagi ilmu, berbagi wawasan, dan bisa kita sharing. Terus buat kalian juga boleh memberikan sharingnya di kolom komentar ya kan. Entah kalian yang sepakat, entah kalian yang kurang sepakat, ataupun kalian yang ingin menambahin perspektif-perspektif baru, silahkan kalian berikan komentar, berkomentar yang bijak gitu ya, berdasar, dan tolong support terus Ratu Eka BKJ atas rahmat Allah, semoga kita mendapatkan sukses bermanfaatnya bersama-sama dunia akhirat ya guys ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Sebelum saya tutup, intermezzo dikit, ada netizen yang banyak nanyain, Kak Ratu, Kak Eka, kapan potong rambut, kapan bikin konten potong rambutnya. Insya Allah ya guys, nanti saya usahain kalau misal kata udah mau potong rambut, insya Allah nanti kapan hari saya bikinin kontennya. Untuk akhir-akhir ini saya memang masih pengen bikin konten yang sifatnya speaking, yang sifatnya original perspektif lah, yang sifatnya pengamat, terus intelektualis kayak gitu, yang sifatnya speaking. Insya Allah nanti berikutnya kalau ada konten-konten yang santai, yang sifatnya kayak vlog kayak apa itu, akan saya kabari. Oke guys, sekian dari saya, dari Ratu Eka BKJ. Sampai ketemu insya Allah di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dadah.